Hai Sobat Fisikawan, apa kabar semuanya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Penerapan hukum gerak dua dimensi di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai contoh penerapan hukum gerak dua dimensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian udah pada tahu belum sih apa itu gerak dua dimensi? Dan apa aja sih contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagi yang belum tahu, yuk simak pembahasannya. Dapat didefinisikan bahwa gerak dua dimensi adalah suatu gerak di mana posisi benda terdefinisi secara lengkap, yakni terdapat dua buah koordinat posisi, yaitu posisi di koordinat X dan posisi di koordinat Y yang saling tegak lurus. Di dalam gerak dua dimensi terdapat dua gerak, yakni gerak peluru atau sering kita kenal dengan gerak parabola dan gerak melingkar. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah gerak peluru atau gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Di dalam fisika, didefinisikan bahwa gerak parabola adalah suatu benda yang dilemparkan dan membentuk sudut dengan bidang horizontal yang akan membentuk lintasan parabola. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan salah satu prinsip gerak parabola, yakni pancuran air. Pancuran air yang mengalir ke atas dan membentuk lintasan parabola merupakan salah satu penerapan gerak parabola. Nah, dari contoh penerapan tadi, kita tahu bahwa air tidak selalu dikaitkan dengan fluida di dalam fisika. Namun, air juga dapat berkaitan dengan gerak dua dimensi, yakni gerak parabola. Selain pancuran air tadi, inilah beberapa penerapan lain gerak parabola di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita bahas dulu yuk, apa aja sih rumus-rumus yang ada di dalam gerak parabola? Gerak parabola adalah gabungan antara GLB dan GLBB. Rumusnya meliputi kecepatan, jarak tempuh, ketinggian maksimum, dan yang terakhir adalah jarak maksimum. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang gerak parabola. Selanjutnya, kita masuk ke gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lingkaran. Nah, gaya ini disebut gaya sentripetal. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan dan contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Gerak melingkar terbagi menjadi dua, yakni gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Yang kita akan bahas kali ini adalah gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak melingkar dengan besar kecepatan sudut omega tetap. Besar kecepatan sudut diperoleh dengan membagi kecepatan tangensial dengan jari-jari lintasan. Gerak melingkar beraturan memiliki dua pengertian. Pertama, suatu benda bergerak melingkar beraturan jika selama benda tersebut bergerak melingkar, kelajuan benda selalu konstan atau kelajuan setiap bagian benda selalu konstan. Kedua, suatu benda bergerak melingkar beraturan jika kecepatan sudut benda selalu konstan. Pernah gak sih kalian mengira kalau jam dinding merupakan salah satu contoh benda yang bergerak melingkar beraturan, yakni terdapat pada jarum detik, jarum menit, dan jarum jam
pada jam tersebut. Jarum detik selalu menempuh sudut 360 derajat selama 60 sekon atau 1 menit. Jarum menit selalu menempuh sudut 360 derajat selama 60 menit atau 1 jam. Jarum jam juga selalu menempuh sudut 360 derajat selama 24 jam atau 1 hari. Jika suatu benda bergerak melingkar secara teratur seperti jarum detik, jarum menit, dan jarum jam, maka benda tersebut dikatakan melakukan gerak melingkar beraturan. Selain penerapan jam dinding tadi, banyak sekali penerapan gerak melingkar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah penjelasan singkat dari penerapan gerak melingkar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat teman-teman. Terkadang kebanyakan dari kita tidak tahu dan tidak paham bahwa di sekitar kita banyak sekali contoh penerapan gerak 2 dimensi di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu saja, namun hukum-hukum fisika lainnya. Nah, maka dari itu, kita harus peka terhadap lingkungan dan selalu menjaga lingkungan tersebut agar kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya penjelasan singkat mengenai penerapan hukum gerak 2 dimensi di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Dah, Assalamualaikum.